Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dengan NIM 2203041 dari kelas RMIK A 22. Baiklah, di video ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat database dan tabel menggunakan exam dan command prompt. Baiklah, langsung saja. Setelah muncul tampilan MariaDB seperti ini, pertama kita buat nama database-nya terlebih dahulu. Ketik create database dengan nama database yang diinginkan, yaitu SIMRS 2203041. Kita enter. Kemudian lihat database. Kemudian lihat database, itu show databases. Ini digunakan untuk mengecek apakah sudah tersimpan nama database-nya, sudah ada. Kemudian kita gunakan database itu, ketik use database, yaitu SIMRS 2203041. Kemudian kita buat tabelnya. Tabel yang pertama itu tabel ID pasien. Create table ID pasien dalam kurung enter. Kita misalnya memberikan contoh itu field no rm varchar 12, koma, kemudian nama varchar 50, koma, kemudian tempat lahir varchar berapa ya, 50. Sorry, ini enggak pakai spasi. Here varchar 50, koma, tanggal lahir varchar tanggal lahir pakai date, koma, jenis kelamin varchar 15, no HP varchar 15, koma, NIK varchar 30, agama varchar 15, koma, status varchar 15, pekerjaan varchar 20, kemudian alamat varchar 50, kemudian provinsi varchar
50 juga. Kabupaten varchar 50 juga. Kecamatan kan varchar 50. Kemudian kita enter lagi, titik koma, dalam kurung titik koma. Oke, pilih oke. Setelah itu kita show tables untuk melihat tabelnya. Enter. Kita describe ID pasien. Sudah muncul tabelnya serta field-field yang diinginkan. Kemudian untuk menambah field-field ini, kita bisa gunakan alter table ID pasien add dalam kurung, kemudian masukkan field yang ingin ditambahkan. Suku varchar 15, koma, golongan darah varchar 2, koma, pendidikan terakhir varchar 15, koma, enter. Kondisi masuk varchar 20, nama kerabat varchar 50, hubungan dengan kerabat varchar 30, nama HP kerabat varchar 15, koma, kemudian alamat kerabat varchar 30, varchar 50, kemudian kode pos varchar 15, jenis pembayaran varchar 20, nama BPJS varchar 30, enter, di koma. Oke, des ID pasien untuk melihat tabel. Sudah masuk file yang diinginkan. Kemudian untuk memberikan key, kemudian kita alter table ID pasien add ID pasien in primary key into auto increment alter table
ID pasien, unit no RM. Oke, ini untuk memberikan kode unik pada nomor RM. Enter. Kita describe lagi. Des ID pasien. Oke. Oke, sudah berubah, RM-nya sudah unit dan ID pasien primary key. Kemudian untuk memasukkan data identitas berdasarkan 26 field yang sudah dibuat tadi, kita menggunakan perintah insert into identitas values dalam kurung, kemudian kita masukkan data identitas pasien sesuai dengan field yang dibuat, misalnya yaitu nomor rekam medis 000001, kemudian nama Mira, kemudian tempat lahir Goa, kemudian tanggal lahir 2002-23, kemudian kita masukkan jenis kelamin yaitu perempuan, kemudian no HP misalnya 08 5111, kemudian NIK misalnya 731111, kemudian agama misalnya Islam, kemudian pekerja, kemudian statusnya belum nikah, kemudian pekerjaan mahasiswi, kemudian alamat Adiaksa, kemudian provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel, kemudian kabupaten atau kota itu Makassar, kemudian kecamatan boleh Panakukang, kemudian suku Makassar, kemudian golongan darahnya itu misalnya golongan darah B, kemudian pendidikan terakhir misalnya SMA, kondisi masuk datang sendiri, kemudian nama kerabat Mirna, kemudian hubungan dengan kerabat itu misalnya saudara, kemudian nomor HP kerabat misalnya 083111, kemudian alamat kerabat Adiaksa, kemudian kode pos 9111, kemudian jenis pembayaran yang digunakan yaitu BPJS misalnya, kemudian BPJS nya itu misalnya 002111, kemudian ID pasien, kita menggunakan titik koma. Oke, bismillah, di enter, kita berisi dulu apakah ada yang salah, dan kita enter. Oke, terlihat tampilan kali oke, artinya artinya data pasien sudah berhasil diinput. Kemudian kita gunakan perintah select bintang from identitas untuk melihat tabel dari data identitas. Dan titik koma, enter. Di sini sudah ada fieldnya dan ada data pasiennya. Kemudian kita gunakan lagi perintah insert into identitas values untuk memasukkan data-data pasien lainnya. Kita enter. Masukkan seperti data-data ini tadi,
sesuai dengan urutan fieldnya. Kemudian untuk mengecek apakah semua data-data yang kita input tadi masuk ke dalam tabel identitas, maka kita menggunakan perintah select bintang from identitas untuk melihat atau mengecek apakah semua data-data sudah masuk ke dalam data-data identitas pasien sudah masuk ke dalam tabel identitas. Caranya itu select bintang from identitas, kemudian titik koma, kita enter. Ya, semua total di sini ada 10 data identitas. Kemudian selanjutnya yaitu membuat tabel pendaftaran. Kita menggunakan perintah create table pendaftaran. Kemudian masukkan field yang ingin ditambahkan ke dalam tabel pendaftaran. Enter. Kemudian masukkan NoRM varchar 12, enter. Diagnosa awal varchar 50, enter. Kemudian politujuan varchar 15. Kemudian DPJP varchar 50. Dan kita enter dalam kurung titik koma, muncul carry OK, menandakan input data table berhasil. Kemudian kita show tables untuk melihat tabel pendaftaran. Kemudian dash pendaftaran. Inilah data-data dari field pendaftaran. Ada NoRM, diagnosa awal, politujuan, DPJP. Nah, kemudian untuk menambahkan field pada tabel pendaftaran, kita gunakan alter tabel pendaftaran add ID pasien int integer primary key auto increment enter. Kemudian alter table pendaftaran add unique NoRM untuk menambahkan kode unik pada NoRM. Kemudian kita enter. Kemudian kita tambahkan field tanggal kunjungan dan vaskes rujukan. Kita gunakan perintah alter juga, alter table pendaftaran add tanggal kunjungan dan vaskes rujukan varchar 50, enter. Kemudian enter. Oke, sudah ada tampilan query oke. Kemudian kita untuk melihat apakah data sudah muncul, apakah field yang dimasukkan tadi sudah ada di tabel, kita cek dengan perintah dash pendaftaran.
Enter. Oke, sudah ada 7 field di sini. Ada no RM, diagnosa awal, poli tujuan, DPJP, ID pasien, tanggal kunjungan, dan vaskes rujukan. Nah, untuk memasukkan data pendaftaran berdasarkan field yang sudah dibuat tadi, kita menggunakan perintah insert into pendaftaran files. Nah, kemudian kita masukkan data-data yang kita inginkan. Misalnya RM-nya 000001. Kemudian koma, diagnosa awal misalnya DBD. Kemudian poli tujuannya interna. Kemudian DPJP-nya misalnya itu Dokter Rina. Kemudian ID pasien. Kemudian tanggal kunjungan 2024 07/10. Kemudian kita masukkan vaskes rujukannya, yaitu misalnya PKM Makassau. Kemudian kita enter, muncul tampilan query OK lagi. Kemudian untuk mengecek apakah data pendaftaran kita masukkan tadi sudah masuk ke tabel pendaftaran, kita gunakan perintah select bintang from pendaftaran. Kemudian kita enter. Oke. Sudah masuk field dan data pasiennya. Selanjutnya untuk menambahkan data pada tabel pendaftaran, kita gunakan perintah insert into pendaftaran values. Kemudian kita enter. Kita masukkan data-data yang dibutuhkan pada tabel pendaftaran, ya, seperti field seperti nomor rekam medis, diagnosa awal, poli tujuan, DPJP, ID pasien, tanggal kunjungan, dan vaskes rujukan pasien. Menginput semua data untuk tabel pendaftaran dengan perintah insert into pendaftaran values. Kita akan enter, muncul tampilan query OK. Artinya semua data pendaftaran berhasil diinput. Kemudian untuk mengecek apakah data pendaftaran sudah ada di tabel pendaftaran, kita gunakan perintah select bintang from pendaftaran. Kemudian kita gunakan tanda titik koma
enter. Muncul data pasien pada tabel pendaftaran. Kemudian terakhir yaitu kita membuat tabel untuk poli. Kita gunakan perintah create table poli. Dalam kurung kita tambahkan field-field yang dibutuhkan seperti rm varchar 12, kemudian diagnosa utama varchar 50, kemudian hasil pemeriksaan varchar 50 juga, tindakan varchar 50, anamnesa varchar 50, resep obat varchar 50, kemudian pemeriksaan fisik varchar 50. Kemudian kita enter, dalam kurung titik koma, enter. Oke, artinya field berhasil ditambahkan pada tabel poli. Kemudian kita cek dengan describe poli. Oke, untuk menambahkan field pada tabel poli, kita gunakan alter tabel poli add ID pasien integer primary key auto increment, dan kita enter, berhasil. Kemudian kita tambahkan juga alter table poli add unique no rm, kemudian enter, berhasil. Kemudian kita tambahkan lagi alter table poli add berat badan varchar 5, varchar 10, kemudian kita tambahkan lagi tinggi badan varchar 10, kemudian kita tambahkan lagi suhu badan varchar 5, kemudian kita tambahkan lagi tekanan darah varchar 10. Kita enter, dalam kurung titik koma, enter. Oke, berhasil. Datanya berhasil dimasukkan ke dalam tabel poli. Untuk mengecek atau melihat tabelnya, kita gunakan perintah des poli. Oke, sudah muncul tabel poli dengan data-data dengan field yang dibutuhkan.
Kemudian untuk memasukkan data pasien yang dibutuhkan pada tabel poli, kita menggunakan perintah insert into poly values dalam kurung, kita masukkan data yang dibutuhkan, yaitu RM 00001, koma, diagnosa utamanya yaitu DBD, kemudian hasil pemeriksaan positif, kemudian tindakannya itu pelvis, kemudian resep kemudian anamnesa, contohnya yaitu demam tinggi, kemudian resep obat paracetamol, kemudian pemeriksaan fisiknya itu contohnya pemeriksaan darah atau lab, kemudian ID pasien lagu tip 2, berat badan misalnya 50, kemudian tinggi badan 155, kemudian suhu badannya itu 39 derajat, dan tekanan darahnya misalnya 110 mmHg. Dalam kurung kita berikan titik koma, kita cek dulu apakah sudah sesuai, kemudian enter, oke, berhasil. Kemudian kita lihat tabel dengan data pasien, kita gunakan perintah select bintang from poly. Oke, sudah berhasil dimasukkan datanya pada tabel poly. Untuk menambahkan data-data lainnya, kita gunakan perintah yang sama, insert into poly values, insert into poly values, kemudian kita enter. Kita masukkan semua data-data yang dibutuhkan untuk tabel poly seperti tadi. Baiklah, setelah menginput semua data pasien untuk tabel poli, kemudian kita enter, berhasil. Untuk melihat atau mengecek data pada tabel poli ini, kita gunakan perintah select bintang from poly titik koma, kemudian enter. Inilah hasil dari tabel poli yang berisikan data pasien. Nah, untuk melihat tabel yang sudah dibuat dari awal hingga akhir, kita gunakan perintah show table, kemudian enter. Terdapat 3 tabel yang kita buat. Terdapat 3 tabel yang kita buat, yaitu identitas, pendaftaran, dan poli. Kemudian untuk mengecek setiap tabelnya, kita gunakan select bintang from identitas. Ini adalah, jadi di sini itu terdapat fieldnya itu 26, kemudian rows-nya ada 10,
rows atau datanya itu ada 10. Kemudian kita cek lagi untuk tabel pendaftaran, select bintang from pendaftaran, kemudian muncul tabel dari pendaftaran. Di sini rowsnya fieldnya itu ada RM, diagnosa awal, beli tujuan, DPJP, ID pasien, tanggal kunjungan, dan vaskes. Semuanya itu ada 7 field, dan ini adalah rows atau data-datanya. Kemudian untuk mengecek tabel selanjutnya, yaitu tabel poli, kita gunakan select bintang from poli, titik koma, enter. Muncul data-data dari tabel poli. Ini ada fieldnya ada 12, ada RM, diagnosa utama, hasil pemeriksaan, tindakan anamnesa, resep obat, pemeriksaan fisik, ID pasien, berat badan, tinggi badan, suhu badan, dan tekanan darah. Nah, kemudian ini ada row atau data-data dari tabel poli ini. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.